Claudia, Bella, Bilkis, Davinsa, Devita, Dia Ayu, Erika, Erza, Esther, Fabian, Felda, Rize, Justina, Magdalena, Muhammad Rafasa, Muhammad Adalim, ada Muhammad Hasan, Muhammad Rifki, Naufal, Naila Verta, Rahma, Ramadan, Sakit, Reza, Ruben, Salsa, Sante, Seril, Sofia, Virga, sama Sylvia. Oke anak-anak, jadi kita lanjut lagi. Di sini kita akan membahas tentang berpikir komputasional. Oke, adakah yang bisa memberikan penjelasan sebelum Bu Atina dijelaskan tentang berpikir komputasional? Ya, bisa angkat tangan. Ya, silakan. Oke, Mas Ananda bisa dibacakan berpikir komputasional. Gimana Mas Ananda? Baik. Pemetaan masalah dengan menggunakan metode komputer. Ya, jadi pemecahan masalah menggunakan beberapa metode dari komputer. Ya, kalau dari kita lihat dari beberapa konsep ya, di sini ada beberapa gambar. Kalau istilahnya di sini ada pattern ya, ada dekomposisi ya. Kalau tidak salah kita juga pernah ya membahas ini. Kalau misalkan di dalam berpikir komputasional itu ada 4 ya. Yang pertama ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada lagi abstraksi sama algoritma. Oke. Jadi di situ anak-anak bisa melihat ya, atau bahasa Inggrisnya di situ juga ada computational terms ya. Baik. Lanjutkan lagi. Lanjut. Untuk yang nomor 2. Nah, di sini tadi Mas Ananda juga menjelaskan, oh ini Bu, ini prinsip tentang yang berbau komputer Bu. Oke. Nah, kalau di sini definisinya itu adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer ya, sama ya. Prinsip sama ilmu komputernya ya. Di sini ada beberapa karakteristik anak-anak. Itu anak-anak bisa melihat karakteristiknya, yaitu pertama berfokus pada pemecahan masalah, kedua menggunakan pendekatan logis dan terstruktur, yang ketiga mendorong kreativitas dalam menemukan solusi, yang keempat dapat diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Nah, kalau kita lihat dari definisinya, ini pastinya anak-anak sudah berpikir ya, oh berarti sebenarnya kalau kita lihat dari karakteristik utamanya di situ berfokus pada pemecahan masalah secara sistematis. Kalau kita lihat dari komposisi ini ya, di komposisi itu kemarin ada persoalan yang dipecah menjadi kecil ya, sehingga kita lebih mudah dalam menyelesaikannya. Terus untuk tadi ada lagi
bukan 1 kilo baju untuk mencuci 1 kilo paketnya 1 kilo deterjen ya, nanti mencucinya jadi terlalu banyak busa ya. Nah terus kalau untuk algoritmanya itu istilahnya kita mau bahas masalah langkah-langkahnya ya, langkah-langkah atau tahapan di dalam kita menyelesaikan suatu masalah ya. Mulai dari menyiapkan letaknya, mengumpulkan baju yang kotor, terus memisahkan yang warna, baru kita cuci. Setelah cuci apa yang dilakukan? Endingnya kan harus menjemurnya. Itu kan membutuhkan beberapa tahapan. Nah, ini sebenarnya anak-anak, kalau kita lihat dari karakteristik di dalam berpikir komputasional ini, memang istilahnya juga dapat diterapkan di berbagai kehidupan ya, kehidupan sehari-hari menurut saya. Seperti tadi kayak mencuci baju, misalkan memasak, juga bisa. Baik kita memasak pun juga sebenarnya kita butuh perencanaan dan langkah-langkahnya. Itu kan juga termasuk algoritma karena ada beberapa tahapan. Ya. Terus membuat jus itu kan juga termasuk dalam berpikir komputasional. Itu bisa diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Dan juga di sini mendorong kalian untuk apa? Memecahkan suatu masalah. Dari sini mungkin ada yang bertanya sebelum saya lanjutkan materinya. Mas? Mas apa? Oke, kita lanjutkan. Oke, dari tadi saya menyinggung di situ kan ada beberapa ini ya anak ya, beberapa penjelasan tentang intro, komposisi, ini abstraksi, ini regulation, abstraksi sampai algoritma. Itu yang bahas disebutkan tadi termasuk konsep di dalam berpikir ada 4 konsep. Jadi ingat ya, 4 konsep di dalam berpikir komputasional. Baik, sekarang untuk selanjutnya ini ada, oke, di sini misalkan karakteristik di dalam berpikir komputasional sambil saya duduk ya. Nah di sini ada misalkan sesuai dengan konsepnya itu ada berdasar bukan menghafal, ada menghafal sesuai dengan konsep bukan pemrograman, ide dan bukan benda atau saling melengkapi. Jadi berpikir komputasional ini memiliki karakteristik yang membedakan dari pola pikir lainnya. Nah, ini ada beberapa konsep ya yang berarti yang tadi pastinya konsep yang penting ya. Terus selanjutnya di sini ada 4 karakteristik dalam BK yang melengkapi karakteristik sebelumnya. Nah ini, tapi kalau misalkan yang pertama harus mampu mengoperasikan komputer. Nah ini kan semuanya bisa digunakan siapa saja dan di mana saja memang benar. Menerapkan cara manusia berpikir ya, berpikir komputasional itu sebenarnya memang sudah kita lakukan setiap hari. Biasanya juga ini lebih bersifat menantang. Biasanya kalau kita mau menyelesaikan ini ya, misalkan kita mau menyelesaikan misi, itu kan otomatis kita juga apa? Melakukan tahapan ya untuk menyelesaikan misi tersebut ya. Itu kan juga termasuk berpikir komputasional juga dalam tahapan algoritma. Gitu. Oke. Manfaat nih, sekarang sampai dengan manfaat. Manfaat dari kita belajar berpikir komputasional. Yang pertama, itu ada meningkatkan kemampuan
akan berkolaborasi dengan teman. Nah, buktinya apa? Misalkan dengan memindahkan barang dari lantai atas ke bawah, anak-anak kan butuh bantuan orang lain. Kalau tidak ada kolaborasi, apa bisa terwujud? Tidak bisa. So ya, ini contohnya seperti itu. Next, mungkin di sini. Nah, manfaatnya lagi di sini ada mempersiapkan diri untuk masa depan, bisa belajar lebih efektif. Ya. Jadi dengan kalau kita ini ya, tadi kan kita lebih kreatif. Terus misalkan untuk mempersiapkan diri untuk masa depan di bidang pekerjaan, memang kalau kita terbiasa menyelesaikan suatu masalah, itu akan terbawa kalau kalian nanti sudah lulus dari sini ya, kebiasaannya bisa belajar lebih efektif, artinya seperti itu ya. Kalau di sini contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa nih kalau di kelas ini yang suka merencanakan liburan? Ya, semua ya. Kalau ya waktu tahu ya liburan ya direncanakan ya. Kira-kira terpikir nggak nanti kalau liburan itu pengennya kemana? Ke pantai membutuhkan apa? Motor. Selain motor apa lagi? Helm. STNK boleh. Jadi itu ya perencanaan ya. Kalau kita mau liburan memang prepare-nya itu loh banyak ya. Baik itu makanan, terus apa? Menyamakan frekuensi. Dalam menyamakan frekuensi dalam arti menyiapkan waktu bersama. Ya. Bersamanya siapa? Terserah. Dengan teman, dengan keluarga, atau dengan relasi. Relasi apa? Ya terserah. Ya. Nah, terus berpikir komputasional nih ya, itu juga termasuk di dalam prediksi cuaca. Prediksi cuaca itu juga ini ya, termasuk berpikir komputasional. Karena di sini melibatkan apa? Pengumpulan data, sumber data, analisis dan mengidentifikasi pola dan tren. Ada pertanyaan sampai sini anak-anak? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada salah satunya misalkan deteksi penipuan. Nanti kalau mencuci pakaian putih juga ya, memasak bubur ayam. Ini contoh-contoh dari berpikir komputasional. Nah, dari berpikir komputasional ini dari rasa materi, ya konsep utamanya tadi. Jadi kesimpulannya BK ini atau berpikir komputasional ini itu adalah keterampilan secara esensial di era digital ya, yang membantu kita ya untuk merencanakan masalah kompleks dan kreatif dan juga kreatif. Mungkin dari keterangannya Bu Asri tadi ini ada yang perlu ditanyakan. Ya, ada? Belum ada. Baik. Waktunya hampir 20 menitan ya. Mungkin sudah habis waktunya, tapi gini anak-anak, sebelumnya mungkin anak-anak minggu depan itu bisa
Bu Asih. Akhiri. Kira-kira belajar TI atau informatika hari ini bagaimana? Seru. Asik. Oke. Terima kasih anak-anak. Jadi